Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan belajar tentang pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami 4 kali amandemen. Dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebut, di amandemen yang keempat itu ada 73 pasal dan 194 ayat. Untuk pasal 1 itu tentang negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan yang Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi pasal 1 terdiri dari 3 ayat tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Kemudian pasal 2 tentang MPR. Juga terdiri dari 3 ayat. Untuk pasal 2 ayat 1, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Untuk pasal 2 ayat 2, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Yang pasal 2 ayat 3, segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Jadi saya ulangi lagi, pasal 1 tentang negara Indonesia itu berbentuk republik. Untuk yang ayat 2-nya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang ayat 3-nya, negara Indonesia adalah negara hukum. Di pasal 1, negara Indonesia berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat, negara Indonesia berbentuk negara hukum. Untuk yang pasal 2 tentang MPR. MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Kemudian yang ayat 2, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedangkan putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Oke, insya Allah sudah hafal ya pasal 1 tentang negara berbentuk republik. Kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat, Indonesia berbentuk negara hukum. Yang pasal 2 tentang MPR terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. MPR bersidang sekali dalam 5 tahun. Terus putusan melalui suara terbanyak. Selanjutnya kita langsung ke pasal 10 tentang presiden. Itu memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU. Diulangi lagi, presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU, pasal 10. Kemudian pasal 11, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 10 tentang presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AL, AD, dan AU. Sedangkan pasal 11 itu presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain. Oke. 10 tentang kekuasaan presiden tentang AD, AL, dan AU. 11-nya menyatakan perang, damai, atau perjanjian dengan persetujuan DPR. Lanjut kita ke pasal 11, 12, 11-nya tidak usah, langsung 11-nya sudah tadi ya, tentang presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Sedangkan pasal 12, 13, dan 14,
Kalau pasal 12 masih tentang presiden menyatakan keadaan bahaya. Kalau pasal 10 tadi kekuasaan tertinggi, memegang kekuasaan tertinggi pada angkatan darat, angkatan dan angkatan udara. Kemudian pasal 11-nya tentang menyatakan perang, damai atau perjanjian. Pasal 12-nya tentang menyatakan keadaan bahaya. Terus pasal 13 presiden mengangkat duta dan konsul, tentang duta dan konsul melalui pertimbangan DPR. Pasal 14 presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Kalau pasal 13 tadi tentang duta dan konsul, pertimbangannya dari DPR, dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pasal 14 tentang grasi dan rehabilitasi tapi pertimbangannya dari MA. Yang ayat 2, presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Saya ulangi lagi, kalau yang pasal 13 presiden mengangkat duta dan konsul. Kalau duta dan konsul itu meminta pertimbangan dari DPR. Sedangkan yang pasal 14 memberikan grasi dan rehabilitasi yang dilakukan presiden dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Yang ayat 2-nya memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Jadi DPR itu dimintai pertimbangan tentang pengangkatan duta dan konsul. Selain duta dan konsul, juga dimintai pertimbangan tentang amnesti dan abolisi. Sedangkan yang grasi dan rehabilitasi dari Mahkamah Agung. Sudah hafal kira-kira pasal 13 tentang duta dan konsul, meminta pertimbangan dari DPR. Yang pasal 14 memberikan grasi dan rehabilitasi, pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sedangkan amnesti dan abolisi pertimbangannya dari DPR. Oke, kita lanjut. Yang pasal 15 tentang pemberian gelar dan jasa atau tanda kehormatan yang diatur oleh undang-undang. Saya ulang lagi, yang tentang pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 tentang presiden yang mulai dari memegang kekuasaan, terus kemudian menyatakan perang, terus kemudian menyatakan keadaan bahaya, terus kemudian tentang kekuasaan presiden mengangkat duta dan konsul dari pertimbangan DPR yang pasal 13, kemudian yang pasal 14 memberikan grasi dan rehabilitasi dari Mahkamah Agung pertimbangannya, kemudian yang ayat 2-nya memberikan amnesti dan abolisi pertimbangannya dari DPR. Kemudian yang pasal 15 tentang memberi gelar dan jasa oleh presiden. Lanjut kita ke pasal 17. Pasal 16-nya tidak dibahas, langsung ke pasal 17. Ini tentang menteri-menteri. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi instansi tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Kemudian pasal 18 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Oke. Saya ulangi lagi, pasal 17 dan 18
yang kita bahas. Kalau pasal 17 itu presiden dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden, itu pasal 17. Sedangkan pasal 18 tentang pemerintahan daerah, maksudnya negara kesatuan RI itu dibagi atas daerah-daerah yang daerah-daerah provinsi dan dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Oke, sudah hafal ya. 17 tentang menteri-menteri, 18 tentang pembagian negara kesatuan RI itu dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari kota dan kabupaten. Itu pasal 18. Kita lanjut lagi ke pasal 19. Kita ulang sebentar. Kalau pasal 2 tentang MPR itu dipilih melalui pemilu, terus sidangnya sekali dalam 5 tahun, itu pasal 2. Sedangkan kalau tentang DPR itu pasal 19. Oke, pasal 19 tentang DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Susunan DPR diatur dengan undang-undang. Pokoknya pasal 19 itu tentang DPR. Sedangkan pasal 20 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang membentuk undang-undang adalah DPR di pasal 20. Sedangkan rancangannya dibahas dan dipersetujui oleh Presiden. Oke, DPR itu pasal 19. Terus kemudian susunan DPR diatur undang-undang pasal 20 tentang DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 19, 20 sudah ya tentang DPR, baik kekuasaannya membentuk undang-undang. Kita lanjut ke pasal 22C. 21 tidak kita bahas. Kita bahas yang 22C tentang DPD. DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. 22C tentang DPD, kalau pasal 19 sama 20 tentang DPR. Oke, kita lanjut lagi ke pemilu. Kalau pemilu, tentang pemilu itu pasal 22E tentang pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Peserta pemilu terdiri dari peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Peserta pemilu untuk DPRD adalah perseorangan. Oke, yang pasal 22C tentang DPD, yang 22E tentang pemilu. Kita lanjut lagi untuk berikutnya tentang pajak, terus kemudian dan harga mata uang. Kalau pajak itu pasal 23A, kalau 23B tentang mata uang. Ingat-ingat yang tadi 22C tentang DPD, sedangkan 22E tentang pemilu. Ini masih pasal 22. Pasal 22 tentang pemilu, yang 23 sekarang, yang A itu tentang pajak, yang B tentang mata uang, yang C tentang keuangan negara diatur dengan undang-undang. Oke, pasal 22C tadi tentang pemilu, yang E tentang pasal 22C tentang DPD, yang tentang pemilu adalah 22E. Sedangkan yang pasal 23A pajak, 23B tentang mata uang. Kita lanjut lagi yang pasal 24. 24 tentang kekuasaan dan kehakiman.
Oke. Kemudian pasal 25 tentang wilayah negara. Wilayah negara adalah negara kepulauan yang berdiri Nusantara, yang di sini dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan kalau pasal 26 tentang warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Pasal 26 tentang warga negara adalah orang-orang Indonesia asli atau orang-orang lain yang disahkan dengan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Yang ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Terus pasal 27 tentang warga negara bersamaan hukum di dalam warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Oke. Saya ulangi lagi. Untuk yang pasal 25 tentang wilayah yang berdiri Nusantara. Wilayah Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Pasal 25, pasal 26 tentang warga negara itu orang Indonesia asli atau orang lain yang disahkan dengan undang-undang. Penduduknya itu warga negara Indonesia asli, orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia boleh. Gitu ya. Oke. 25 tentang wilayah merupakan kepulauan. Terus kemudian pasal 26 tentang warga negara itu orang Indonesia asli atau yang bertempat tinggal di Indonesia. Baik, pasal 27 saya ulangi lagi tentang setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Itu untuk yang ayat 1. Sedangkan untuk yang ayat 2, untuk pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke. Kalau yang pasal 26 tentang warga negara itu orang Indonesia asli dan juga bisa orang asing tapi bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang pasal 27 tentang menjunjung hukum itu yang ayat 1. Untuk yang ayat 2 tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oke. Pasal 27 tentang warga negara itu berhak dan wajib menjunjung hukum. Yang ayat 2-nya berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu pasal 27. Kita lanjut ke pasal 28. Pasal 28 itu tentang mengeluarkan pendapat. Oke, pasal 28 mengeluarkan pendapat. Saya ulangi lagi. Pasal 25 tadi tentang wilayah negara berbentuk kepulauan, 26 tentang warga negara Indonesia asli atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang pasal 27 tentang kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dan berhak atas penghidupan yang layak dan pekerjaan. Yang pasal 28 tentang mengeluarkan pendapat. Kita lanjut lagi ke pasal berikutnya, yaitu pasal 29 tentang agama. Yang pasal 28 tentang mengeluarkan pendapat, pasal 29 tentang agama. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan. Oke, lanjut lagi pasal 30. 30 itu tentang berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara atau bela negara.
Untuk yang pasal 27 tadi tentang menjunjung hukum dan pekerjaan yang layak, pasal 28 tentang mengeluarkan pendapat, pasal 29 tentang agama, yang pasal 30 tentang bela negara, pertahanan dan keamanan negara. Untuk yang pasal 31 tentang perekonomian, setiap warga negara, untuk yang pasal 31, saya ulangi lagi, tentang pendidikan. Yang perekonomian nanti itu pasal 33. Kalau pasal 31 tentang pendidikan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya. Itu 31 tentang pendidikan. Kalau 32 tentang kebudayaan, setelah pendidikan kebudayaan, baru yang 33 tentang perekonomian, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, bumi dan air, kekayaan alam yang di dalamnya dikuasai oleh negara. Oke, pasal 33 tentang perekonomian. Untuk yang pertama, ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kita lanjut, pasal 34. Untuk pasal 34 itu adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Saya ulangi lagi, kalau pasal 29 tentang agama, pasal 30 tentang bela negara, kalau pasal 28 tentang mengeluarkan pendapat, pasal 27 tentang penghidupan yang layak, pasal 26 tentang warga negara, pasal 25 tentang kepulauan, pasal 30 tentang bela negara, pasal 31 tentang pendidikan. Nah, ini pasal 31 tentang pendidikan, pasal 32 tentang kebudayaan, pasal 33 tentang perekonomian, pasal 34 tentang ini fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu pasal 34. Kita lanjut lagi ke pasal selanjutnya, 35, 36 ABC, 35 bendera, 36 bahasa. ABC-nya itu tentang lambang negara, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur undang-undang. Pasal 35 tentang bendera, sang merah putih, pasal 35. Pasal 36 tentang bahasa, terus kemudian lambang, terus lagu. 35 tentang bendera, 36 tentang bahasa, 35 tentang bendera, sang merah putih, 36 tentang bahasa, 36A itu tentang Garuda Pancasila, 36B tentang Indonesia Raya. Hafal kira-kira 35 tentang bendera negara Indonesia itu sang merah putih, 35 itu bendera negara Indonesia sang merah putih, 36 tentang bahasa Indonesia, terus kemudian itu adalah bahasa negara, 36 ya, 36A tentang Garuda Pancasila, 36B tentang Indonesia Raya. Oke. Sedangkan pasal 37 tentang usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR.
Kemudian, untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, sidang majelis permusyawaratan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3. Oke, untuk yang perubahan itu dalam sidang MPR apabila yang mengajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari MPR, sedangkan untuk menghadirinya 2/3. Yang menghadirinya 2/3, yang mengajukan itu sekurang-kurangnya 1/3. Oke. Nah, sedangkan ini yang terakhir dalam video ini tentang amandemen itu terjadi sudah 4 kali. Yang pertama tahun 99, kedua 2000, ketiga 2001, dan keempat 2002. Untuk tanggalnya ini coba kita pelajari. Yang pertama 19 Oktober, kedua itu 18 Agustus, ketiga adalah 10 November, Hari Pahlawan tanggalnya. Yang keempat 10 Agustus. Untuk yang Agustus 2 kali, bulannya ada di amandemen kedua dan keempat, yaitu tanggal 18 Agustus dan 10 Agustus. Tanggalnya mirip dengan yang amandemen ketiga 10 November. Untuk yang pertama itu tanggal 19, selisih 1 tanggal dengan amandemen kedua, tanggalnya saja, yaitu tanggal 18, sedangkan yang pertama 19 tapi bulannya Oktober. Oke. 19 Oktober, cara menghafalnya 19 Oktober, 18 Agustus, Hari Pahlawan 10 November, terus yang keempat 10 Agustus, tahunnya 99, 2000, 2001, 2002. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.